Baiklah Ibu, kita ini semua tentunya tahu bengkoang tuh biasanya kita makan ya, Ayu suka rujak kan, asinan. Suka sekali. Nah sekarang ternyata ada khasiat lain ya Bu ya? Iya memang. Jenis bengkoangnya sama tapi yang dimakan? Jenisnya sama, jadi itu umbi ya, umbi bengkoang yang kita semua sudah kenal, itu ternyata baik sekali untuk perawatan kecantikan. Jadi kita gunakan itu amilemnya itu adalah pati yang dibuat dari umbi bengkoang yang ternyata baik sekali efeknya terhadap pemutihan kulit. Untuk pemutihan kulit. Ya, kemudian juga melembutkan karena mengandung juga zat-zat yang baik sekali. Seperti kita dapat menemukan di situ juga ada vitamin C juga, kemudian juga B1 dan juga ada seperti fosfor kalsium yang dapat memutihkan ya, ada efek untuk bleaching terhadap kulit. Jadi ada vitamin secara alami ya. Vitamin dan mineral yang terkandung di sini ya. Banyak sekali manfaatnya ya. Baik sekali manfaatnya untuk kulit. Oleh karena itu sejak zaman dahulu kala amilem atau pati bengkoang itu dipakai tidak hanya untuk masker, tapi dulu dipakai untuk bedak, terutama bedak dingin. Bedak dingin. Ya, sesudah kena sinar matahari, kemudian terbuka di udara terbuka, kulit kita menjadi terasa panas ya. Itu kita pulang memakai bedak dingin dan air mawar yang dicampur yang dipakai itu mencegah efek dari ultraviolet sinar matahari supaya tidak tumbuh totol-totol hitam. Tidak ada flek ya. Yang flek yang disebut juga itu mengenai kena ultraviolet itu kan jadi sinar matahari ya. Ini saya lihat di sini ada patinya ini ya Bu ya? Iya itu pati. Ini cara membuatnya bagaimana ini Bu? Kalau bisa nggak kita membuat sendiri? Membuat pati ini mudah sekali secara tradisional ya. Jadi itu bengkoang itu diparut, dikupas dulu kulitnya, kemudian diparut. Setelah diparut diperas airnya. Itu dengan amilemnya, seratnya semuanya itu diambil, disaring, dan masih ada air yang mengandung tepung tadi, pati tadi, dimasukkan di dalam kain putih yang bersih dan diikat, digantung-gantungkan. Kemudian air itu menetes ke bawah, tinggal patinya yang tersisa. Yang di dalam kain itu. Iya, dalam kain tersebut. Nah, itu yang kita gunakan ya. Kita gunakan sebagai campur dengan temu giring misalnya, dibikinkan bedak dingin, kemudian dipanaskan bawah sinar matahari, dan juga kalau masker ya kita memakai saja sebagai bobokan gitu. Yang campur kita dengan apa nanti Ibu? Kalau cara untuk menggunakannya. Untuk masker biasanya sekarang kita anjurkan untuk disesuaikan dengan jenis kulit. Untuk jenis kulit yang kering dapat menggunakan tonik sekar gambir. Kalau berminyak dengan jeruk nipis ya, tapi juga bisa diberi variasi. Misalnya kulit kering dengan susu segar, atau yang kulit berminyak dengan yang tadinya susu yang sudah menjadi yogurt itu ya. Itu bisa, atau dikasih madu juga bisa. Jadi kita bisa memberi variasi. Kalau ada yang pakai telur begitu Bu? Oh bisa juga, misalnya kita madu dan telur nanti jadi roti ya. Iya, dari tepung jadi telur jadi roti. Terus Ibu, sebaiknya kita menggunakan masker tersebut itu secara berkala, apakah seminggu sekali atau setiap hari, misalnya habis pulang kantor karena kita lelah, kita gunakan masker tersebut. Dan apakah masker ini juga bisa mempunyai efek untuk menipiskan flek-flek yang ada pada kulit? Iya, betul. Ya. Jadi memang seperti sifatnya tepung bengkoang tadi, memang untuk mengurangi hitam-hitam pada kulit wajah juga. Tentunya itu juga harus diimbangi atau dilengkapi dengan perawatan 5P. 5P yang dilakukan paling sedikit 2 minggu sekali itu, yaitu dengan pembersihan, kemudian penyegaran, kemudian penipisan kulit dengan peeling, sudah itu dengan pengurutan, dan terakhir dengan pemupukan. Nah, pemupukan ini adalah masker yang diperlukan. Apakah kita menggunakan masker bengkoang? Nah, itu dianggap sebagai pemupukan atau memberikan satu gizi nutrisi pada
kulit kita. Nah, malam hari juga kita bisa memberikan pemupukan, yaitu krem nutrisi. Krem nutrisi. Ya, ada krem nutrisi yang juga memberikan makanan, karena bagaimanapun kulit kita ini unsur yang hidup. Jadi yang harus kita rawat dan juga kita pupuk supaya tetap segar dan tetap awet muda. Jadi seperti berupa night cream gitu? Iya, krim malam, itu krim nutrisi. Iya. Wah, Ibu, saya mendengar penonton mulai bisik-bisik, kelihatannya mereka juga penasaran tentang bengkoang. Silakan pasti. Ibu mau bertanya pasti ya. Silakan Bu. Selamat pagi Bu Muriati. Nama saya pagi. Susana. Kebetulan saya ini orang lapangan ya Bu ya, yang sering kena sinar matahari. Jadi bagusnya atau sebaiknya itu untuk orang seperti saya ini berapa kali saya harus bisa memakai masker itu supaya kulit saya itu nggak coklat gitu, kayak sekarang ini coklat gitu Bu. Pengaruh sinar matahari. Iya. Terima kasih Bu. Ultravioletnya. Iya, dalam hal ini adalah memang kita juga selama ini menyediakan ya, secara tradisional juga kita juga mengenal bahwa sesudah kena sinar matahari itu memakai bedak dingin atau juga yang disebut bedak sejuk juga, yang dibuat juga dari tepung bengkoang. Nah, itu dari padi bengkoang itu bisa juga diciptakan dalam satu produk yang disebut juga bedak sejuk, yaitu padi bengkoang yang sudah dicampur dengan air mawar. Itu dipakai sesudah kena sinar matahari untuk mencegah supaya tidak timbul flek-flek hitam yang disebabkan karena sengatan yang panas dari sinar matahari itu. Ada perubahan di dalam kulit kita sehingga hiperpigmentasi itu timbul, tidak mudah dihilangkan kalau tidak kita rawat dengan teratur dan dengan baik. Nah, disinilah Ibu Susana supaya memperhatikan setelah di lapangan, pulangnya dibersihkan wajahnya dengan pembersih dan penyegar, kemudian juga memakai bedak dingin dan juga bisa memakai masker. Itu setiap hari atau sesudah seminggu? pulang dari bepergian ke lapangan. Jadi kalau untuk perawatan rutin itu digunakan minimum 2 kali seminggu memakai masker itu. Kalau bedak dingin mungkin bisa setiap hari ya? Ya, itu bisa kalau di rumah memakai bedak dingin atau yang disebut bedak kocok ya, itu digunakan untuk mendinginkan kulit kita dari ya misalnya dari udara panas atau dari tidak kena sinar matahari pun kita kadang-kadang juga memasak kena panas daripada oven ya, kita terasa panas ke muka, itu juga bisa menyebabkan totol-totol hitam pada kulit. Kalau kita buat sendiri Bu ya, tadi patinya itu, kita bisa menyimpannya tuh berapa lama supaya tidak ada kerusakan? Menyimpannya Bagaimana sebetulnya caranya? bisa lama, tidak terbatas selama ya ini memang kita membuatnya itu tidak boleh lembab, jadi 5% kelembaban boleh, 95% itu harus kering. Ya, kalau itu diawetkan seperti itu bisa lama, asal tidak disimpan di tempat yang lembab. Ya. Tidak perlu di lemari es gitu juga Tidak perlu di lemari es ya. Pokoknya lembab ya, Bu Muri ya. Nah, ini apakah saripati ini cocok Bu untuk semua jenis kulit? Artinya bagaimana tanda-tandanya kalau misalnya ternyata kita pakai terus gatel, ini apakah kita bisa meneruskan? Oh ya, kalau itu orang yang tergantung, kalau kulitnya sensitif itu bisa saja kena apapun, kena obat atau kena bahan alam pun bisa juga mengalami iritasi, tapi hanya untuk kulit yang sangat sensitif, kulit yang sangat peka. Bisa juga kalau untuk bahan alam bisa diulang lagi supaya menjadi biasa dengan jadi imun, menjadi kenal dengan bahan tersebut sehingga akhirnya kedua, ketiga kalinya sudah biasa. Ibu, kita masih punya waktu dan juga Ayu untuk bincang-bincang lebih jauh mengenai bengkoang ini, juga penonton di studio. Pemirsa, bagaimana kalau kita rehat sejenak dengan menyaksikan pariwara berikut ini? Rahasia kecantikan Putri Keraton. Rahasia kecantikan Putri Keraton.
Pemirsa, Anda masih dalam program Cantik dan Bugar. Kita akan melanjutkan bincang-bincang mengenai bengkoang ini, tapi simaklah dulu tips berikut. Campurkan masker bengkuang dengan air mawar sampai rata. Kemudian, oleskan pada wajah dengan menggunakan kuas khusus. Hindari daerah sensitif, yaitu di sekitar mulut dan mata. Setelah kering, angkat dengan waslap basah sampai masker benar-benar bersih. Masker bengkuang mengandung pati bengkuang dan bahan-bahan tradisional lainnya, mampu menipiskan dan menghilangkan flek-flek atau noda pada kulit, serta mengencangkan dan mempercantik kulit wajah. Dengan melakukan masker secara rutin, wajah akan mendapat tambahan nutrisi, mengencangkan kulit, serta menyerap dan mengangkat kotoran yang masih tersisa pada kulit wajah. Pemirsa, semoga tips tadi bermanfaat untuk Anda. Dan sekarang kita lanjutkan lagi, apa sih khasiat bengkoang nih lebih jauh lagi ya, yuk silakan yuk. Bu Mur, saya tertarik untuk ingin tahu kalau kita pilih bengkuang itu yang bagus kita ambil tuh ciri-cirinya yang seperti apa untuk kita pakai ambil saripatinya. Kan memilihnya seperti apa? Kan seperti kalau jeruk itu ada yang terkenal dari jeruk Garut. Nah, apakah bengkuang juga ada dari daerah tertentu yang bagus gitu, Bu? Betul, memang kita juga mempunyai standar, yaitu dalam memetik umbi bengkuang itu kira-kira sesudah ditanam 4-5 bulan begitu. Dalam musim kemarau atau musim hujan pun bisa tumbuh, tapi sebaiknya jangan sampai lebih dari usia tersebut, sebab nanti umbi bengkoang itu tidak sesuai dengan standar kita untuk dibuat sebagai pati untuk masker ya kecantikan, karena terkandung terlalu banyak serat-serat, sehingga patinya itu juga berkurang dan juga khasiatnya itu juga berkurang. Jadi jangan diambil yang seratnya terlalu banyak. Iya, gitu. jadi kita menunggu sampai umbinya itu pas itu kira-kira 4-5 bulan. Kita bisa lihat dari kulitnya nggak, Ibu? Atau harus dipotong dulu baru dilihat Baru begitu? terlihat. Itu dari usianya aja kita bisa mengetahui dari usia dari tanamannya, tanaman merambat itu kan bisa diketahui kapan ditanamnya gitu. Iya. Nah, ini saya harus kasih kesempatan juga kepada penonton. Ada yang masih ingin bertanya, silakan. Siapa? Oh ya, nah ini remaja putri nih, Bu. Silakan. Nama saya Desi. Saya ingin bertanya kepada Ibu Mur. Saya biasa memakai masker alpukat, tetapi saya ingin memakai masker bengkoang karena kulit muka saya ingin lebih putih lagi. Bagaimana cara pemakaiannya? Apakah secara berbarengan atau secara berselingan? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Jadi begini, Anda biasanya memakai masker alpukat dan sekarang ingin memakai juga ditambah dengan masker bengkoang karena ingin kulitnya lebih putih, dan itu tentu juga membutuhkan satu perawatan yang lebih lengkap, yaitu satu kelengkapan dari perawatan ini disebut perawatan P5 tadi. Jadi sebelum Anda memakai masker, sebaiknya dibersihkan dulu kulitnya, disegarkan, kemudian diberi peeling, yang kita ada peeling Mundisari, ya. Kemudian juga kulit kerang, ada peeling yang memutihkan juga kulit kerang itu juga memutihkan, mengandung hampir-hampir sama
kandungannya seperti bengkoang ada kalsium, fosfor yang bersifat bleaching ya. Selain itu juga sesudah itu memakai pengurutan, baru memakai maskernya. Jadi kalau Anda mau memakai masker bengkoang dan bagaimana dengan masker alpukat itu sebaiknya kalau toh tidak bisa melepaskan alpukat, memakai masker alpukat itu dulu ya. Tentunya nanti seminggu 2 kali, kemudian disering selang-seling dengan masker bengkoang, masker alpukat. Kalau mau lebih sering memakai masker bengkoang tanpa di setengah-tengahnya itu, tanpa dipiling juga bisa. Jadi memang masker bengkoang anggaplah sebagai bedak sejuk, bedak dingin. Jadi bisa aja dicampur dengan air mawar, kemudian dibobok-bobokkan pada kulit pada waktu siang hari di rumah, bisa juga. Memang itu patinya ini praktis ya, bisa dipakai bedak dingin, bisa dipakai sebagai masker. Ya. Nah Bu Mur, kalau supaya kelihatan perbedaan kulit kita yang tadinya misalnya agak coklat terus jadi lebih putih, itu biasanya dalam kurun berapa lama? Perbedaan itu bisa kelihatan kalau kita rutin ya pakainya. Ya, ada syaratnya juga, jangan sampai kena sinar matahari. Oh iya, menghindari sinar matahari di jam-jam berapa ya? Kalau kena matahari ya pagi hari saja. Kalau siang hari memakai masker bengkoang tapi juga masih main tenis tanpa memakai topi pad, ya tentunya juga kulit itu terbakar juga. Jadi juga sebaiknya kalau mau putih ya menghindari sinar panas matahari. Kalau kena panas matahari memakai payung atau caping ya. Ya, itu intensitas sinar matahari yang tinggi itu di sejak pukul berapa tuh Bu? Jadi kita bisa menghindar jam-jam itu. Sesudah jam 12. Sesudah jam 12. Ya. Jadi itu memang kurang baik untuk kulit. Nah, ini tadi yang bertanya adalah remaja putri Bu ya. Usia berapa yang aman sebenarnya kita boleh mulai memakai masker sebenarnya? Jadi karena ini sifatnya seperti talek saja. Anak bayi pun dikasih bedak dingin dengan air mawar. Kalau ada gatel-gatel itu kena biang keringat, biasanya diberi bedak dingin yang juga dibuat dengan padi bengkoang dengan temu giring biasanya. Jadi sebetulnya tidak ada batas usia ya. Tapi yuk, apa khasiatnya hanya untuk masker ya? Kita juga belum tahu, barangkali bisa untuk apa luka gitu? Dikatakan juga itu bisa untuk penyakit gatel-gatel, eksim katanya. Eksim bisa. Eksim bisa. Iya, jadi memang di situ mungkin juga ada zat antiseptis ya, sehingga dipakai juga untuk eksim. Jadi kita bobokkan pada luka yang biasanya kan agak berair. Ada yang bengkak-bengkak, beri-beri, kurang vitamin B misalnya ya, itu bisa dioleskan sebagai param. Sekali ya Ibu Mur ya. Sayang sekali ini waktu kita sangat sempit, jadi kita harus mengakhiri bincang-bincang kita ya. Mungkin lain kali kita bisa lanjutkan ya. Terima kasih Bu Muriati dan juga Ayu serta penonton di studio. Ayu. Sama-sama. Baiklah pemirsa, kita akhiri bincang-bincang kita pagi ini mengenai bengkoang yang ternyata berkhasiat untuk masker dan pemutih kulit, juga enak dimakan dan mudah juga untuk menanamnya. Kita akan jumpa lagi Sabtu depan dalam topik yang berbeda, namun tetap seputar tanaman di sekitar kita yang berkhasiat. Nah, pemirsa, saya Raduati beserta kru Cantik dan Bugar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Dan bugar memang idaman setiap wanita. Begitu juga dengan Anda, bukan? Nah pemirsa, mulai sekarang acara kami yang satu ini bisa Anda pilih menjadi tontonan rutin di setiap akhir pekan. Pastikan terus bersama kami, Anda yang mempunyai